minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha faqad khaba man dassaha kazzabat samudu bitaqwaha izim bahasa asyqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim wa fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Wa najalna alaikal kitab tibyana likil sayin wa huda wa rahma wa busra lil muslimin. Alhamdulillah kita ketemu lagi setelah libur majelis taklim Daibadi, libur seminggu dalam rangka ambil rapot, dan syukur alhamdulillah anak-anak lainnya baik semua. Ya, sekarang kita mentakwil dan mentafsirkan surat Asy-Syams, turun di Mekah, yang artinya matahari, ada 15 ayat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Jelas ini ya. Jadi ada ayat muhtamat, ada ayat mutasabihat. Jadi ayat muhtamat itu adalah jelas, artinya jelas, tidak perlu ditafsir dan takwil lagi. Kemudian ada ayat mutasabihat. Mutasabihat itu harus kita takwilkan, harus kita tafsirkan sehingga kita mengerti makna dari ayat tersebut. Ya. Yang kedua, lanjut, demi bulan apabila mengiringinya. Nah, dia ada matahari dilanjut dengan bulan, atau artinya malam. Ya. Dan demi siang apabila menampakkannya. Jadi kalau siang itu terang, tidak perlu cahaya lampu, ya kan, itu udah nyata, jelas, kita bisa melihat sesuatu dengan jelas. Lanjut, demi malam apabila menutupinya. Jadi kayak semacam diselimutin oleh malam, jadi gelap semua, walaupun pakai lampu, tapi tidak senyata siang hari. Demi langit serta pembinaannya. Nah, ini kan ayat kelimanya, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Kita lihat langit ada 7 lapisan, ada tata surya, ada galaksi Bima Sakti, ada planet-planet, ya kan, planet sampai dari Mars, Pluto, Jupiter dan lain-lain. Demi bumi serta penghamparannya. Bumi ada gunung, ada sawah, ada ladang, ya. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Jiwa manusia ada dalam jiwanya
Ya kan, penyempurnaannya artinya jiwa itu ditutupi oleh jasad. Jasad itu mempunyai tangan, kaki, hidung dan lain-lain, sampai dengan makanan yang kita keluarkan, yang kita makan itu akan dikeluarkan oleh tubuh melalui buang air gitu. Nah, itu kan penyempurnaannya. Sekarang kita bayangin kalau misalnya kita makan tapi tidak buang air. Nah, tentu saja itu akan repot. Makanya disempurnakan. Kita bisa makan tapi kita bisa keluar gitu. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan ketakwaan, jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Jadi Allah ngasih ilham atau kayak semacam inspirasi atau ngasih ilmu kepada kita nih, atau Nabi Muhammad, ya kan, umatnya nih, jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Jalan yang takwa adalah melaksanakan perintah Allah, sedekah, sholat, berbuat baik dan lain-lainnya. Jalan kejahatan, kita mencuri, berbohong, gibah dan lain-lain. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikannya, jiwa itu. Jadi jiwa itu kita sucikan, dihilangkan dari sifat-sifat yang dengki, sifat-sifat iri, sifat-sifat hasad, sifat-sifat yang mempunyai pemikiran negatif. Nah, sebaliknya sifat-sifat yang jikalau kita sudah mencucikannya, ya kita isi dengan zikir. Jiwa kita zikir, kita berpikiran positif, kita berprasangka baik dan lain-lain. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kalau kita mempunyai sifat iri dengki, maka sebenarnya kita rugi. Itu Allah bilang kita rugi. Makanya kita harus berprasangka positif, berprasangka baik sama orang. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka telah melampaui batas. Samud itu kaum, ya, kaum Samud. Nah, jadi telah mendustakan Rasulnya. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Lalu Rasulullah atau Nabi Salih berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakan dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Nah, jadi kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh, ya. Ini Nabi Soleh ini kalau nggak salah tuh dia berasal dari Arab, ya, tanah Arab. Nah, kaum itu tidak menyembah Allah. Nah, diutuslah Nabi Soleh untuk menyembah Allah, untuk percaya pada Allah. Nah, namun mereka nggak percaya. Nah, kemudian Allah berikan seekor sapi, seekor unta betina, yang unta itu keluar dari gunung. Kemudian unta itu memberi mereka susu itu berlimpah ruah, sehingga mereka satu kampung itu cukup untuk mencukupi kebutuhan susu mereka. Namun yang terjadi, mereka tidak percaya bahwa ini sapi dari Allah gitu, dan mereka membunuh sapi tersebut. Mereka membunuh unta tersebut. Nah, setelah unta itu dibunuh, akhirnya Nabi Shalih berdoa kepada Allah, dan kaum Samud diratakan dengan tanah. Ya, orang-orangnya, bangunannya gitu diratakan dengan tanah. Baik, sampai sini sudah selesai, ya, sampai sampai ayat ke-15. Kemudian yang dari 1 sampai 6 itu soal matahari dan bulan. Nah, ini menurut guru saya, Syekh Imran Hussein, yang semoga Allah merahmati beliau, beliau menafsirkan seperti ini, bahwa pria dan wanita diciptakan secara fungsional berbeda.
Ini maksud dari ayat asyam tersebut, bahwa ketika seorang pria atau suami pergi bekerja, nah itu sebagaimana matahari menampakkannya. Jadi berangkat pagi, sang istri menyambut, melepas sang suami untuk mencari nafkah. Ya, nah ketika malam itu selesai, ketika siang itu selesai dan diselimuti oleh malam, maka sang istri akan menyambut sang suami dengan pelukan yang mesra. Jadi Allah menciptakan pria dan wanita sebagaimana siang dan malam. Maksudnya itu. Jadi secara fungsional berbeda. Nah, itulah mengapa di Islam itu wanita mengurus rumah tangga, mengurus suami, tidak bekerja. Jadi kalau misalnya wanita itu bekerja, berarti kan dia menyalahi fungsinya. Fungsinya maksudnya apa? Fungsinya kalau dia bekerja, maka dia akan absen untuk mengurus anaknya dan suaminya. Hal itu terakumulasi sehingga yang terjadi apa? Perceraian. Begitu manusia, wanita dan pria diciptakan secara fungsional berbeda. Laki diciptakan untuk mencari nafkah, bekerja, dan wanita diciptakan untuk mengurus keluarga. Kita lihat sekarang, wanita ada yang pakai dasi, ada yang bekerja, ya kan? Sehingga anaknya diurus oleh pembantunya. Dan lebih parah lagi di Singapura, suaminya kerja, lakinya kerja, ya kan? Anaknya yang ngurus pembantunya. Bahkan ada namanya bayi tabung. Itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa di akhir zaman nanti budak akan melahirkan tuannya. Kira-kira seperti itu. Baiklah, kita akhiri ya tafsir dan takwil asyam saat ini. Alhamdulillah wa syukurillah, semoga mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna as'aluka ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin rabbi habli minas sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha faqad khaba man dassaha kazzabat samudu bitaqwaha izim bahasa asyqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim wa fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Sadaqallahul azim.